Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil tersenyum lebar. "Baginda," katanya dengan sopan, "hamba ingin membuktikan keajaiban kuda ini. Izinkan hamba merawatnya 1 malam saja. Hamba ingin mengetahui rahasia kekuatannya." Raja yang percaya diri mengangguk. "Baiklah, Abu, tapi hati-hati, jangan sakiti kuda ajaibku." Malam itu, Abu menyiapkan makanan kuda seperti biasa, tapi ia tidak menambahkan ramuan apapun. Ia hanya memberi rumput segar dan air bersih. Ia berjaga sepanjang malam, memastikan tak ada pelayan yang datang mencampur makanan lagi. Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja dengan bangga berkata, "Hari ini kita akan melihat keajaiban kudaku." Ia naik ke punggung kuda dan bersiap. Tapi saat memberi aba-aba, kuda itu tidak bergerak sedikit pun. Raja menepuknya, menarik tali, bahkan berteriak, namun kuda itu tetap diam. Ia hanya mengibaskan ekor dan menguap. Semua orang mulai berbisik. Abu melangkah ke depan dan berkata tenang, "Ampun Baginda. Mungkin yang ajaib bukan kudanya, melainkan makanannya." Raja menatap tajam. "Apa maksudmu?" 1 hour later. Suatu pagi di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana emasnya dengan senyum penuh kebanggaan. Di depannya berdiri beberapa menteri, bangsawan, dan para penjaga istana. Semua menatap kagum pada seekor kuda putih yang berdiri anggun di halaman istana. Bulunya berkilau bagai perak, matanya tajam seperti batu zamrud, dan langkahnya begitu tegap. "Lihatlah, wahai semua yang hadir," ujar Raja dengan suara lantang. "Ini bukan kuda biasa. Ia datang dari negeri jauh di timur, dikatakan dapat berlari secepat angin dan melompat setinggi menara masjid." Semua orang bertepuk tangan. Menteri pertama berujar, "Sungguh luar biasa, Baginda. Kuda ini pantas menjadi simbol kebesaran kerajaan." Yang lain menimpali, bahkan Dewa Angin pun mungkin iri melihat kecepatannya. Namun di antara kerumunan itu, hanya satu orang yang tidak tampak kagum, Abu Nawas. Ia berdiri santai di belakang, sambil mengelus janggutnya dan tersenyum tipis. Raja melihat ekspresi itu dan bertanya dengan nada menantang, "Abu Nawas, apakah kau tidak kagum dengan kuda ajaibku ini?" Abu menunduk hormat, lalu menjawab lembut, "Ampun Baginda, hamba tidak tahu apakah yang ajaib adalah kudanya, atau pemiliknya yang mudah percaya." Ruangan seketika hening. Para menteri menahan napas, sebagian ingin tertawa tapi takut pada murka Raja. Raja sendiri menatap Abu dengan mata menyipit. "Apakah kau menuduh aku tertipu, Abu Nawas?" Abu menjawab tenang, "Tidak, Baginda. Hamba hanya mengatakan bahwa sesuatu yang disebut ajaib seharusnya bisa membuktikan keajaibannya tanpa perlu banyak kata." Raja merasa tertantang. Ia bangkit berdiri dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Jika kau merasa pandai menilai, maka dalam 3 hari buktikan apakah kudaku benar-benar ajaib atau tidak. Jika kau gagal, hukuman menantimu." Abu tersenyum dan membungkuk. "Baik, Baginda. Dalam 3 hari, hamba akan menunjukkan keajaiban yang sesungguhnya." Dan begitulah, 3 hari petualangan Abu Nawas dengan kuda ajaib pun dimulai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah tenang tapi pikirannya sibuk. Ia tahu Raja bukan main-main. Jika ia gagal membuktikan sesuatu yang masuk akal, ia bisa kehilangan nyawa atau setidaknya dihukum berat. Kuda ajaib," gumamnya di dalam hati. Kalau benar kuda itu secepat angin, pasti sudah tak bisa ditangkap siapapun. Tapi mengapa ia berdiri diam seperti patung di istana? Malam itu, Abu tak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, memandangi bulan, lalu tersenyum. Setiap keajaiban pasti punya rahasia. Dan setiap rahasia, pasti bisa dibuka oleh orang yang sabar. Keesokan paginya, ia pergi ke istana dan memohon izin kepada Raja. "Ampun Baginda, hamba ingin mengamati kuda ajaib itu selama 3 malam berturut-turut. Agar hamba bisa memahami rahasia yang tersembunyi." Raja yang masih tersulut ego, menyetujui permintaan itu. "Baiklah, tapi jangan sampai kudaku kenapa-kenapa, Abu Nawas. Jika ia cedera, maka kau pun akan menanggung akibatnya." Abu menjawab dengan tenang, "Tentu, Baginda. Hamba hanya ingin menyaksikan dengan mata dan hati." Sejak sore itu, Abu ditempatkan di dekat kandang istana.
Kuda putih itu tampak tenang, tapi matanya gelisah, seolah tahu sedang diawasi. Abu memperhatikannya dengan cermat. Aneh, bisiknya, kuda ini tidak tampak seperti binatang ajaib, tapi lebih seperti makhluk yang dipaksa menjadi hebat. Ia pun bertekad mencari tahu kebenarannya. Malam pertama penjagaannya akan segera tiba. Malam turun dengan tenang di istana. Bintang bertaburan di langit Baghdad, dan suara jangkrik terdengar di kejauhan. Abu Nawas duduk di dekat kandang dengan membawa sepotong roti dan segelas air. Ia berpura-pura tertidur, tapi matanya diam-diam mengamati sekeliling. Tengah malam, langkah kaki terdengar perlahan. Seorang pelayan istana muncul, membawa kantung kecil. Ia membuka pintu kandang dan mencampurkan sesuatu ke dalam makanan kuda. Abu menatap dari balik bayangan, menahan diri agar tidak bersuara. Setelah pelayan pergi, Abu mendekat dan mencium aroma makanan itu. Aha, inilah rahasiamu, kuda ajaib. Ia mengambil sedikit makanan dan menyimpannya di kantong bajunya. Keesokan harinya, ketika kuda itu diberi makan lagi, Abu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi ia memperhatikan bahwa setelah makan, kuda itu tampak sangat bersemangat, matanya memerah, dan tubuhnya berkeringat meski tidak berlari. Ramuan ini pasti mengandung sesuatu yang kuat, pikir Abu. Bukan ajaib, tapi disihir. Ia pun memutuskan membawa sampel itu ke seorang tabib kepercayaannya di luar istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Abu menemui sahabat lamanya, seorang tabib bernama Syekh Farhan. "Wahai sahabat," kata Abu, "tolong periksa bubuk ini. Aku curiga ada sesuatu yang tidak wajar." Syekh Farhan menaruh sedikit serbuk itu di atas bara api kecil, lalu mengamati baunya. Ini bukan racun, tapi ramuan penguat yang sangat langka dari Persia. Ramuan ini bisa membuat hewan menjadi luar biasa kuat untuk sementara waktu. Tapi bila digunakan terus, bisa membunuhnya. Abu mengangguk. Jadi bukan keajaiban, hanya tipu daya. Tabib itu tersenyum. Seperti banyak hal di dunia ini, sahabatku. Orang menyebutnya ajaib hanya karena tidak tahu rahasianya. Abu kembali ke istana dengan hati penuh keyakinan. Sekarang aku tahu siapa yang menipu raja. Tapi bagaimana membuatnya sadar tanpa mempermalukannya? Pikirnya. Ia pun mulai menyusun rencana licik, seperti biasa, dengan cara yang halus namun mengena. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil tersenyum lebar. "Baginda," katanya dengan sopan, "hamba ingin membuktikan keajaiban kuda ini. Izinkan hamba merawatnya 1 malam saja. Hamba ingin mengetahui rahasia kekuatannya." Raja yang percaya diri mengangguk. "Baiklah, Abu, tapi hati-hati, jangan sakiti kuda ajaibku." Malam itu, Abu menyiapkan makanan kuda seperti biasa, tapi ia tidak menambahkan ramuan apapun. Ia hanya memberi rumput segar dan air bersih. Ia berjaga sepanjang malam, memastikan tak ada pelayan yang datang mencampur makanan lagi. Keesokan paginya, seluruh istana berkumpul di halaman. Raja dengan bangga berkata, "Hari ini kita akan melihat keajaiban kudaku." Ia naik ke punggung kuda dan bersiap. Tapi saat memberi aba-aba, kuda itu tidak bergerak sedikit pun. Raja menepuknya, menarik tali, bahkan berteriak, namun kuda itu tetap diam. Ia hanya mengibaskan ekor dan menguap. Semua orang mulai berbisik. Abu melangkah ke depan dan berkata tenang, "Ampun Baginda. Mungkin yang ajaib bukan kudanya, melainkan makanannya." Raja menatap tajam. "Apa maksudmu?" Abu membungkuk, "Hamba mohon, periksa siapa yang biasa memberi makan kuda ini setiap malam." Raja memerintahkan para penjaga memanggil pelayan-pelayan istal. Setelah ditanya, seorang pelayan gemetar dan berlutut. "Ampun, Baginda, kami hanya mengikuti perintah kepala istal untuk menambahkan ramuan agar kuda tampak luar biasa di hadapan tuanku." Raja terdiam, wajahnya merah padam antara marah dan malu. Ia menatap Abu dan berkata pelan, "Jadi benar, aku tertipu oleh keajaiban palsu." Abu tersenyum lembut. Tidak ada yang salah jika Baginda ingin memiliki sesuatu yang luar biasa. Tapi terkadang, keajaiban paling sejati justru terletak pada hal yang sederhana dan jujur. Raja akhirnya tertawa kecil, lalu mengakui kebijaksanaan Abu Nawas lagi. Keesokan paginya, suasana istana berubah tegang. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, wajahnya masih muram setelah menyadari dirinya telah tertipu. Di hadapannya berdiri para pelayan istal dan kepala istal yang gemetar ketakutan.
Abu Nawas berdiri di samping raja, tampak tenang namun sorot matanya tajam. "Ceritakan semuanya," bentak raja. Kepala Istal menunduk dalam-dalam. "Ampun, Baginda, semua ini demi membuat Baginda senang. Kuda itu sebenarnya biasa saja. Tapi karena utusan dari negeri timur menjanjikan hadiah besar bila raja percaya pada keajaibannya, kami menambahkan ramuan penguat kemakanannya agar tampak luar biasa." Raja menatapnya penuh amarah. "Jadi selama ini aku hanya dipermainkan oleh pedagang licik dan pelayan yang tidak jujur." "Tidak, Baginda," sela Abu Nawas lembut. "Mereka tidak sepenuhnya bersalah. Mereka hanya takut mengatakan yang sebenarnya, karena terlalu ingin menyenangkan hati raja." Ruangan sunyi. Semua orang menunduk, menunggu keputusan raja. Abu Nawas lalu menambahkan, "Ketika rakyat takut untuk berkata jujur, maka yang bersalah bukan hanya mereka, tetapi juga penguasa yang tidak memberi ruang bagi kejujuran." Ucapan itu membuat raja tertegun. Ia sadar, kemarahannya tak akan memperbaiki apapun. Setelah hening beberapa lama, raja menghela napas panjang. "Baiklah, aku tidak akan menghukum kalian, tapi mulai hari ini, tidak ada lagi ramuan yang diberikan pada kuda itu. Biarlah ia menunjukkan kehebatannya yang sesungguhnya." Para pelayan berlutut, mengucapkan terima kasih dengan air mata. Abu tersenyum kecil dan berkata, "Kini keajaiban sejati telah kembali pada tempatnya, Baginda." Raja menatap Abu dan berkata pelan, "Seperti biasa, engkau membuatku belajar tanpa merasa diajar." Beberapa hari setelah kejadian itu, raja memanggil Abu Nawas kembali ke aula istana. "Abu," katanya dengan suara berat, "aku masih marah pada kebohongan yang dilakukan para pelayan. Tapi kata-katamu masih terngiang di telingaku. Bagaimana sebaiknya aku memberi pelajaran tanpa menanam kebencian?" Abu tersenyum lembut. "Baginda, hukuman terbaik adalah yang membuat orang ingin memperbaiki diri, bukan yang menumbuhkan dendam." Raja memandangnya, penasaran. "Lalu apa saranmu?" Abu mendekat dan berbisik, "Suruhlah mereka merawat kuda itu tanpa bantuan ramuan sedikit pun selama sebulan. Jika kuda itu sehat dan kuat, berilah mereka hadiah. Tapi jika lemah, biarlah mereka belajar dari akibat perbuatan mereka." Raja menyukai ide itu. "Baiklah, aku akan melakukannya." Hari demi hari berlalu. Para pelayan bekerja keras merawat kuda dengan penuh kasih sayang. Mereka memberi makan dengan sabar, memandikan, dan membersihkan kandang setiap pagi. Tanpa ramuan, kuda memang tidak secepat dulu, tapi terlihat lebih tenang dan bahagia. Sebulan kemudian, raja datang meninjau. Ia melihat kuda itu berlari dengan semangat yang tulus, bukan karena paksaan. "Ajaib," katanya pelan, "sekarang ia tampak benar-benar hidup." Abu Nawas tersenyum. "Begitulah keajaiban yang sejati, Baginda. Ia tumbuh dari ketulusan, bukan tipu daya." Raja lalu memberi hadiah kepada para pelayan karena telah jujur dan bekerja keras. Sejak itu, aturan baru diberlakukan, di Istana Baghdad, kejujuran lebih dihargai daripada kepura-puraan. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas datang menemui raja di taman istana. Ia melihat kuda ajaib itu berlari di padang rumput dengan bebas, bulunya berkilau terkena sinar matahari. "Indah, bukan?" kata raja sambil tersenyum bangga. "Indah sekali," jawab Abu. "Dulu kuda itu tampak megah tapi gelisah. Sekarang ia tampak sederhana tapi bahagia." Raja menatapnya heran. "Bagaimana bisa kau berkata kuda ini masih ajaib padahal kecepatan dan kekuatannya sudah biasa saja?" Abu tersenyum sambil menatap kuda itu. "Karena kini ia tidak lagi berbohong, Baginda. Dulu ia dipaksa tampak luar biasa padahal menderita. Sekarang ia menjadi dirinya sendiri. Bukankah kejujuran adalah bentuk keajaiban yang paling murni?" Raja terdiam lama. Ia memandang kuda itu, lalu berkata, "Aku belajar satu hal hari ini, Abu. Kadang, keajaiban sejati tidak bersinar di mata, tapi terasa di hati." Abu tertawa kecil. "Betul, Baginda. Dan hati yang jujur adalah istana bagi setiap keajaiban." Sejak hari itu, Raja menamai kuda itu As-Sadiq, yang berarti, si jujur. Ia menjadi simbol baru di kerajaan Baghdad, bukan karena kecepatan, tapi karena kisah moral yang melekat padanya. Waktu berlalu. Suatu siang, datanglah seorang pedagang dari negeri jauh membawa seekor kuda hitam legam yang tampak gagah. "Baginda," katanya dengan suara licin, "kuda ini jauh lebih ajaib dari milik tuan. Ia bisa bicara seperti manusia." Raja dan para menteri terkejut.
Bisa bicara, seru raja. Buktikan. Pedagang itu menunduk. Hewan ini hanya mau berbicara jika suasananya tenang dan orang yang mendengarnya memiliki hati murni. Raja yang mulai ragu memanggil Abu Nawas. Abu, bagaimana pendapatmu? Abu mendekati kuda itu, menatap matanya, lalu berkata dengan santai, Baginda, jika kuda ini memang bisa bicara, biarlah ia sendiri menyebutkan harganya. Semua menahan napas. Pedagang itu tersenyum kaku. Beberapa detik berlalu, tapi kuda itu diam saja. Abu melanjutkan, atau mungkin ia hanya bicara jika dibayar lebih dulu. Tawa pecah di seluruh aula. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Pedagang, engkau pikir aku akan tertipu lagi? Pedagang itu ketakutan, memohon ampun, dan segera diusir dari istana. Raja lalu berkata, untung kau ada, Abu. Kalau tidak, aku mungkin sudah membeli kuda berlidah palsu itu. Abu tersenyum. Baginda, pengalaman adalah guru terbaik, asalkan kita mau belajar darinya. Sebagai tanda terima kasih, Raja memberi Abu seekor kuda muda yang kuat dan sehat. Abu, ini hadiah untukmu. Kuda ini tidak ajaib, tapi ia akan membawamu jauh dengan cepat. Namun Abu Nawas menolak dengan sopan. Ampun Baginda, hamba lebih suka berjalan kaki. Raja terkejut. Mengapa begitu? Bukankah ini kuda terbaik di istana? Abu menjawab sambil tersenyum lembut, dengan berjalan kaki, hamba bisa melihat dunia lebih lambat dan berpikir lebih dalam. Kadang, mereka yang berlari terlalu cepat justru melewati keindahan yang seharusnya disyukuri. Raja terdiam. Kata-kata Abu menembus hatinya seperti angin lembut yang membawa hikmah. Ia lalu memerintahkan agar kuda muda itu tetap dirawat di istana atas nama Abu Nawas. Jika suatu hari kau berubah pikiran, kuda ini menunggumu. Abu menunduk hormat. Terima kasih, Baginda. Tapi bagi hamba, cukup berjalan dengan langkah jujur, itu sudah lebih cepat daripada kuda manapun. Raja tertawa kecil. Abu, seandainya setiap orang di Baghdad berpikir sepertimu, maka dunia ini akan damai. Abu menatap Raja dengan mata berkilau. Mungkin, Baginda, tapi dunia butuh sedikit keajaiban, agar orang tak berhenti tersenyum. Dan keduanya pun tertawa bersama di bawah sinar matahari Baghdad yang hangat. Beberapa bulan setelah semua hiruk-pikuk tentang keajaiban kuda istana mereda, suasana di Baghdad kembali damai. Raja Harun al-Rasyid menikmati hari-harinya dengan tenang. Namun suatu pagi, istana tiba-tiba digemparkan oleh kabar yang mengejutkan, kuda ajaib milik Raja, As-Sadiq, menghilang dari kandang. Bagaimana mungkin? Bentak Raja dengan wajah tegang. Kuda itu dijaga 4 orang setiap malam. Para penjaga berlutut ketakutan. Ampun Baginda, kami tidak tidur. Tapi saat fajar datang, pintu kandang terbuka, tali terlepas, dan kuda itu lenyap. Kami tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Raja memerintahkan pasukan menyebar ke seluruh penjuru kota. Dari pasar hingga padang pasir, semua mencari kuda putih itu. Tapi hasilnya nihil. Sore harinya, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu, katanya penuh frustrasi, kau orang yang paling cerdik di Baghdad. Katakan padaku, siapa yang mencuri kudaku? Abu menatap Raja dengan tenang. Ampun Baginda, mungkin tidak ada pencuri. Raja mengernyit. Tidak ada pencuri. Lalu kemana kudaku pergi? Abu tersenyum tipis. Baginda, kadang sesuatu tidak hilang, hanya kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada. Mungkin As-Sadiq telah lelah hidup di kandang. Lelah hidup di kandang. Raja hampir tak percaya. Abu, jangan bicara teka-teki lagi. Namun Abu tetap tenang. Izinkan hamba mencari kuda itu dengan cara hamba sendiri. Beri waktu 3 hari, dan hamba akan kembali dengan jawaban. Raja mengangguk setuju, meski hatinya ragu. Selama 3 hari, Abu Nawas menelusuri pinggiran Baghdad. Ia berbicara dengan para penggembala, petani, bahkan anak-anak di padang. Di hari ketiga, seorang gembala muda berkata kepadanya, Tuan, 3 hari lalu aku melihat seekor kuda putih berlari bebas di padang rumput utara. Ia tampak bahagia seperti sedang menari di angin. Abu tersenyum. Itu pasti As-Sadiq. Ia kembali ke istana dan melapor kepada Raja. Baginda, katanya, kuda Baginda tidak hilang. Ia hanya memilih kebebasan daripada kemegahan istana. Raja termenung lama. Kata-kata itu menggema di benaknya, memilih kebebasan daripada kemegahan. Raja memutuskan pergi sendiri bersama Abu Nawas ke padang rumput utara.
Mereka menunggang kuda dan menempuh perjalanan panjang hingga menemukan hamparan luas yang hijau. Dan di sana, di tengah sinar matahari senja, tampaklah As-Sadik, berlari bebas, ekornya berkibar bagai sutra putih. Raja turun dari kudanya, berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia benar-benar tampak bahagia. Abu menatapnya sambil tersenyum. Benar, Baginda. Ia tidak lari karena benci, tapi karena ingin menjadi dirinya sendiri. Raja terdiam lama. Apakah ini berarti aku harus membiarkannya pergi? Jika Baginda mencintainya, jawab Abu lembut, maka lepaskanlah. Karena kasih yang sejati tidak memenjarakan. Raja menarik napas panjang. Ia berjalan perlahan mendekati As-Sadik. Kuda itu berhenti, menatap Raja dengan mata lembut, seolah mengerti. Untuk sesaat, tidak ada suara selain angin yang berhembus lembut di antara rumput tinggi. Raja mengelus leher kuda itu dan berbisik, "Terima kasih telah mengajariku, wahai sahabat. Engkau tidak ajaib karena kekuatanmu, tapi karena kebebasanmu." Abu berdiri di belakang, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. "Setiap makhluk yang bebas adalah bukti bahwa kejujuran lebih berharga dari keindahan," katanya perlahan. Raja akhirnya tersenyum. "Abu, aku mengerti sekarang. Istana bisa menahan tubuh, tapi tidak bisa menahan jiwa." Keduanya kembali ke Baghdad dengan hati damai. Kuda itu dibiarkan hidup bebas di padang itu selamanya, menjadi simbol kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Baghdad. Malam itu, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Ia teringat wajah lembut kuda putihnya yang berlari di bawah langit jingga. Dalam lelapnya, Raja bermimpi ia menunggangi As-Sadik, melesat menembus awan, melintasi sungai emas dan lautan cahaya. Tapi di puncak langit, tali kekangnya terlepas, dan kuda itu terbang menjauh, meninggalkan Raja sendirian. Raja terbangun dengan keringat dingin. Ia segera memanggil Abu Nawas ke kamarnya. "Abu, aku bermimpi aneh. Aku menunggangi As-Sadik dan terbang ke langit. Tapi ia pergi meninggalkanku. Apa artinya?" Abu menatap Raja dalam-dalam. "Baginda, mungkin mimpi itu adalah isyarat. Dulu Baginda memegang kekuasaan terlalu erat, seperti memegang kekang kuda. Tapi kini, saat Baginda belajar melepaskan, langit pun membuka rahasianya." Raja termenung. Jadi kehilangan bisa menjadi pelajaran. Abu tersenyum. "Terkadang kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita telah memiliki terlalu banyak." Raja menghela napas panjang. "Ah, Abu, setiap ucapanmu selalu membuat dadaku lega meski hatiku sedih." Abu menjawab, "Kesedihan yang membawa pemahaman bukanlah beban, Baginda, tapi cahaya." Sejak malam itu, Raja lebih sering merenung dan mengurangi kemewahan hidupnya. Ia mulai memperhatikan rakyat kecil, menolong fakir miskin, dan dikenal sebagai raja yang lebih bijaksana. Semua itu bermula dari seekor kuda yang menghilang. Beberapa bulan berlalu, suatu pagi, Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu, aku ingin memberimu seekor kuda. Bukan untuk kebanggaan, tapi agar kau punya sahabat perjalanan seperti aku dulu punya As-Sadik." Raja lalu menyerahkan seekor kuda tua, bulunya kecoklatan dan tenaganya lemah. Para menteri berbisik-bisik, mengapa Raja memberi kuda tua pada Abu Nawas? Tapi Abu tersenyum tulus. "Terima kasih, Baginda," katanya. "Hamba akan merawatnya seperti merawat sahabat." Hari-hari pun berlalu. Abu membawa kuda tua itu berjalan setiap pagi, memberinya makan, berbicara dengan lembut seperti kepada teman. Tak lama kemudian, kuda itu berubah, bulunya mulai berkilau, langkahnya kembali kuat, bahkan dapat berlari kecil tanpa paksaan. Orang-orang heran, bagaimana bisa kuda tua itu kembali bugar? Abu menjawab, "Saya hanya memberinya kejujuran, bukan ramuan. Saya berbicara padanya dengan hati, bukan cambuk." Raja mendengar kabar itu dan tersenyum bangga. "Abu," katanya, "kau tidak hanya bisa menipu orang bodoh, tapi juga menghidupkan yang lemah dengan ketulusan." Abu menunduk hormat. "Baginda, setiap makhluk, manusia atau kuda, hanya membutuhkan kasih dan kejujuran untuk kembali hidup." Sejak itu, rakyat memanggil kuda Abu dengan nama baru, Al-Amin, si jujur. Ia menjadi simbol bahwa bahkan sesuatu yang rapuh bisa kembali kuat jika diperlakukan dengan tulus. Di akhir kisah, Abu Nawas berdiri di depan istana Baghdad yang megah. Raja memintanya berbicara di hadapan para menteri dan rakyat. "Wahai rakyat Baghdad," kata Abu lantang, "dulu kita percaya keajaiban datang dari kecepatan,
kekuatan, dan kemewahan. Tapi kini kita tahu, keajaiban sejati datang dari hati yang jujur dan pikiran yang bebas. Semua diam mendengarkan. Abu melanjutkan, kuda ajaib raja bukanlah ajaib karena bisa berlari seperti angin, tapi karena mengajarkan kita bahwa kebohongan hanya membawa penderitaan. Sedangkan kejujuran, meski sederhana, memberi kedamaian. Raja mengangguk haru. Ia berkata dengan suara bergetar, Abu, dari semua hadiah yang pernah kuberikan, tak ada yang lebih berharga dari pelajaranmu hari ini. Abu menunduk. Ampun Baginda, hamba hanya menyampaikan apa yang sudah ada dalam hati Baginda sendiri. Hari itu, istana Baghdad bergemuruh oleh tepuk tangan rakyat. Sejak saat itu, di halaman istana didirikan patung seekor kuda putih, dengan tulisan di bawahnya. Keajaiban bukanlah kebohongan yang indah, melainkan kejujuran yang sederhana. Dan kisah Abu Nawas dan kuda ajaib pun menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di Baghdad, bukan tentang kuda yang bisa berlari secepat angin, tapi tentang manusia yang belajar untuk tidak berpura-pura.